Benar-benar epik dan menegangkan, Kuma muncul di Pulau Egghead dan langsung menyelamatkan putri kecilnya dari sang jahanam naga langit Saturnus. Dan tanpa belas kasih serta bagaikan seorang ayah yang marah dan ngamuk ketika putri kecilnya disakiti, Kuma pun menghajar Saturnus dengan begitu brutal. Yo, what's up para pecinta anime? Gimana kabar kalian semua nakama? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas full lengkap mengenai One Piece chapter 1104. Flashback Kuma telah berakhir dan kita kembali ke Pulau Egghead yang dimana nyawa Jewelry Bonnie sedang berada di ujung tanduk. Saturnus bersiap untuk mengakhiri hidup bocah kecil itu. Namun tak disangka sang ayah tercinta tiba tepat waktu. Nah, bagaimana keseruan One Piece chapter 1104? Berikut langsung aja kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1104 mendapatkan judul Maafkan Aku Ayah. Lalu untuk gambar sampul kali ini memperlihatkan kru topi jerami bersama dengan Yamato yang sedang menaiki naga Momonosuke. Tapi uniknya ada naga lain yang terlihat pada gambar sampul kali ini. Wah, apakah ini clue jika Monkey D. Dragon akan segera meramaikan perang Egghead? Oke, chapter dimulai dengan memperlihatkan Bonnie yang telah selesai melihat kenangan dan ingatan ayahnya Kuma. Dia menangis terisak-isak setelah mengetahui kehidupan ayahnya. Dan di luar ruangan, Vegapunk telah menunggu Bonnie. Vegapunk pun lantas bertanya, apakah kau sudah melihat semuanya Bonnie? Bonnie pun menjawab, iya, aku sudah mengetahui semuanya. Lalu Vegapunk meminta maaf karena dia telah mengingkari janjinya kepada Kuma. Yaitu janji di mana Vegapunk berjanji tidak ada seorang pun yang akan menyentuh ingatan Kuma. Karena jika ada yang menyentuh ingatan itu, maka seluruh ingatan Kuma akan hilang. Padahal Vegapunk memiliki cara agar ingatan Kuma itu bisa dikembalikan kepada Kuma suatu hari nanti. Namun sekarang ingatan Kuma itu telah hilang karena disentuh oleh Bonnie. Bonnie pun lalu merangkul Vegapunk dan meminta maaf. Maafkan aku Vegapunk, ucap Bonnie sambil masih menangis. Lalu kemudian Vegapunk memberikan titipan Kuma kepada Bonnie. Vegapunk mengatakan jika ini adalah ulang tahun yang ke-10 untuk Bonnie yang telah dipersiapkan oleh Kuma. Hadiah dari Kuma itu sungguh sangat cantik, yaitu sebuah kalung batu safir yang terlihat seperti matahari. Vegapunk lantas mengatakan jika kalung itu adalah untuk jimat perlindungan bagi Bonnie. Lalu kemudian Bonnie berkata kepada Vegapunk jika Luffy adalah anak dari teman akrab ayahnya. Vegapunk lantas menjawab jika dia masih heran kok bisa dua bajak laut generasi terburuk itu secara tidak sengaja datang ke rumahnya. Dia menganggap jika itu adalah sebuah takdir yang sangat aneh. Vegapunk juga berkata jika dia sebenarnya telah membuat kesepakatan dengan Luffy untuk membantunya keluar dari Pulau Egghead. Sejak kedatangan Luffy dan Bonnie banyak hal yang terjadi di Egghead dan dia sedang menjadi incaran pemerintah dunia. Vegapunk pun akan menjelaskan situasinya kepada Bonnie serta akan mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya kepada Bonnie. Lalu tiba-tiba Bonnie mengingat perkataan Kuma yang mengatakan jika para ilmuwan tidak bersalah, mereka hanya mengikuti perintah dan yang bersalah adalah mereka. Lalu kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Bonnie masih diremas oleh Saturnus. Saturnus berkata jika Kuma ayah Bonnie telah mati. Sedangkan Sanji, Atlas, Franky, dan Vegapunk masih belum bisa bergerak untuk menyelamatkan Bonnie. Mereka masih membeku karena kekuatan misterius Saturnus. Begitu juga dengan Luffy yang masih tergeletak kelelahan. Luffy butuh asupan makan agar kekuatannya bisa kembali. Lalu kemudian juga terlihat Kizaru yang sedang berbicara dalam hatinya. Dia menyebut nama Sentomaru dan juga Bonnie. Wah, apakah Kizaru memang tidak sepenuhnya mematuhi perintah Gorose karena telah berteman baik dengan Sentomaru, Kuma, dan juga Bonnie? Hati kecilnya mungkin dia ingin menyelamatkan Bonnie, Sentomaru, dan Vegapunk. Nah, lalu kemudian berpindah ke prajurit angkatan laut yang berjaga di sekitar Pulau Egghead. Mereka berkata jika penyerangan ini skalanya jauh lebih besar daripada insiden Ohara. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam pulau selain Admiral. Dan kita juga melihat reaksi orang-orang di dunia tentang penyerbuan Pulau Egghead. Lalu kemudian berpindah sebentar ke Pulau Kamabaka yang memperlihatkan pasukan revolusioner. Dragon, Ivankov, dan para petinggi revolusioner lainnya menebak kemana tujuan Kuma. Dan sepertinya mereka cukup yakin
jika Kuma sedang menuju Marijoa. Lalu kemudian berpindah lagi ke Pulau Egghead. Bonnie mencoba melakukan perlawanan dengan mencoba merubah lagi menjadi sosok bayangan Nika. Bonnie membesarkan kepalan tinjunya dan menghantam Saturnus. Tapi betapa kagetnya Bonnie ketika melihat serangannya itu tidak berdampak apa-apa terhadap Saturnus. Saturnus tidak terluka sama sekali. Saturnus lantas berkata, "Aku tak percaya jika kau sampai bisa tahu nama itu. Tapi sebenarnya apakah kau tahu siapa itu Nika?" Lalu Saturnus berkata dalam hatinya jika wujud putih dari Nika Luffy belum sepenuhnya terhubung dengannya. Dan lalu di saat bersamaan tiba-tiba Luffy yang masih berada di tanah mendapatkan makanan yang begitu banyak dan langsung melahapnya dengan sangat cepat. Entah dari mana datangnya makanan itu, tapi semua itu sudah ada di samping Luffy dan Luffy langsung melahapnya. Sepertinya cukup mustahil bagi seseorang untuk memberikan makanan sebanyak itu kepada Luffy di tengah-tengah kepungan angkatan laut. Apakah makanan itu tercipta dari bayangan imajinasi Luffy? Saturnus pun cukup kaget ketika melihat Luffy tiba-tiba mendapatkan makanan. Dia pun langsung memerintahkan kepada angkatan laut untuk mengikat Luffy dengan borgol batu laut karena sangat berbahaya jika Luffy berhasil memulihkan dirinya. Lalu kemudian berpindah ke Bonnie yang kebingungan karena dia tidak bisa berubah wujudnya menjadi anak kecil. Jika saja dia bisa berubah menjadi wujud bocil, maka dia bisa berpeluang bebas dari cengkraman tangan Saturnus. Lalu kemudian Saturnus menjelaskan kepada Bonnie fakta tentang buah iblis yang dimilikinya. Saturnus mengatakan jika dialah yang memberikan buah iblis itu kepada Bonnie. Ternyata saat Bonnie masih bayi, Saturnus melakukan eksperimen kepada Bonnie dengan menanamkan kekuatan buah iblis itu tanpa sepengetahuan orang lain. Eksperimen itu memang berhasil, tapi kekuatan buah iblis itu tidak berguna atau tidak layak. Awalnya mereka ingin menciptakan buah iblis yang mirip dengan Nika, yang dimana penggunanya bisa berubah bentuk menjadi sosok yang mereka inginkan pada pemikiran mereka. Namun kekuatan buah iblis itu jauh berkurang jika penggunanya tahu masa depannya berbeda dengan kenyataan. Jadi buah iblis itu pun tidak dikembangkan. Dan kemudian Bonnie berkata jika Nika itu ada dan dia berjanji akan mencarinya ke seluruh dunia dan akan menyelamatkan ayahnya. Saturnus lalu menjawab jika Kuma terlalu percaya dengan legenda payah itu. Dia bahkan berkata kepadaku jika dia ingin menyelamatkan orang-orang seperti yang dilakukan oleh Nika. Dan lalu kemudian Saturnus mulai mengungkapkan fakta tentang penyakit yang diderita oleh Bonnie serta ibunya Ginny. Yang dimana ternyata Ginny menjadi eksperimen obat-obatan Saturnus. Namun eksperimen itu menemui kegagalan hingga Ginny terjangkit penyakit Sapphire Scales. Dan bahkan penyakit itu menular ke anaknya yaitu Bonnie. Lalu kemudian berpindah ke kapal angkatan laut yang berjaga di sekitar Pulau Egghead. Prajurit angkatan laut melihat ada sebuah benda yang jatuh di dekat pantai Egghead, namun belum diketahui benda apa itu. Lalu kemudian berpindah lagi ke tempat Saturnus. Vegapunk benar-benar marah ketika Saturnus mengatakan jika penyakit Bonnie dan ibunya adalah ulah Saturnus. Oh, jadi itu adalah perbuatanmu ya Saturnus. Kau mempermainkan keluarga Kuma hingga membuat pria itu mengorbankan seluruh hidupnya demi menyembuhkan Bonnie. Dan kau memaksanya untuk mencabut kepribadiannya dan mengubahnya menjadi sebuah mesin tanpa perasaan. Betapa busuknya kau, ucap Vegapunk. Saturnus lalu menjawab, buat apa aku memikirkan hidup dari serangga-serangga itu. Lalu kemudian berpindah lagi ke prajurit angkatan laut yang berjaga di sekitar pulau. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat sesosok yang muncul dari benda yang barusan saja jatuh. Itu adalah Kuma sang Pirani. Ternyata Kuma berteleportasi dari Marijoa ke Pulau Egghead. Kuma pun langsung berlari dan menuju ke tengah pulau atau tepatnya ke tempat Saturnus. Prajurit angkatan laut yang ketakutan pun melaporkan jika mantan si Chibukai Bartholomew Kuma telah berada di Pulau Egghead. Saturnus pun terkejut bukan main mendengar Kuma berada di Egghead. Itu tidak mungkin, seharusnya dia tidak bisa bergerak semaunya. Apa yang terjadi, ucap Saturnus ketakutan. Saturnus lalu memerintahkan mereka untuk membunuh Kuma dengan cara apapun. Ratusan prajurit angkatan laut itu pun mulai menembak Kuma dengan segudang senjata yang mereka miliki. Tapi Kuma terus berlari menuju ke tengah pulau meski seluruh tubuhnya dihujani ribuan butir peluru.
Mengetahui Kuma ada di Egghead, Bonnie malah berpikiran untuk mati saja. Karena apa yang terjadi kepada Kuma adalah karena dirinya. Maafkan aku ayah, kau berakhir seperti ini karena diriku. Lalu Saturnus memberikan perintah kepada prajurit angkatan laut untuk segera menembak kepala Bonnie. Namun tiba-tiba Kuma berhasil memporak-porandakan pasukan angkatan laut dan berhasil sampai di tempat Saturnus. Melihat kedatangan Kuma, Saturnus pun jadi panik. Dia langsung membanting tubuh Bonnie ke tanah dan bersiap menginjaknya dengan kaki laba-labanya. Namun dengan sangat epik, Kuma langsung menahan serangan Saturnus itu dengan tubuhnya. Kaki laba-laba Saturnus pun menusuk bagian punggung Kuma dan Bonnie pun terselamatkan. Kuma lalu melepaskan kaki laba-laba Saturnus dari punggungnya dan berbalik arah menatap Saturnus. Lalu dengan sangat begitu marah dan murka, layaknya seorang ayah yang melihat putri kecilnya disakiti, Kuma langsung melayangkan tinju terkuatnya tepat ke muka Saturnus. Saturnus terlihat begitu ketakutan melihat pukulan dahsyat Kuma yang akan langsung menghantam wajahnya. Dan bam, hasilnya kita tunggu di chapter 1104. Nah, jadi itulah full lengkap manga One Piece chapter 1103 boy. Anjir, deg-degan gua cu. Moga-moga langsung hancur lebur lah ya muka Saturnus dihantam oleh Kuma. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan lengkap manga One Piece chapter 1103. Segenap keluarga besar Sobat Haki, Mimin ucapkan selamat tahun baru 2024 untuk kalian semua. Semoga di tahun depan kita bisa mewujudkan impian dan cita-cita kita. Amin. Oke, gue undur diri dan pamit dulu ya. See you next time everybody.